Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, hari ini kita bertemu lagi pada pembelajaran sosial emosional topik 2, yakni peran guru sebagai teladan dalam pembelajaran sosial emosional pada bagian demonstrasi. Sebelum melakukan pembahasan lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. Saya, Wahyu Farida, dan ada rekan saya Wulan Okti Pratiwi dan juga Ilmi Angga Prasetya. Peran guru sebagai teladan dalam pembelajaran keterampilan sosial emosional atau KSEL pasti akan menemui sebuah tantangan, yaitu tantangan guru sebagai seorang teladan. Seperti yang telah saya tampilkan dalam slideshow ini, terdapat beberapa tantangan guru sebagai seorang teladan. 5 tantangan yang saya tampilkan ini saya kutip dari artikel yang dituliskan oleh James Bovard dan Weisberg dengan judul Educators, Social and Emotional Skills Vital to Learning. Ada 5 hal yang dibahas dalam artikel tersebut. Yang pertama, guru harus mampu memaknai kegiatan pembelajaran, sehingga kegiatan pembelajaran yang disampaikan oleh guru kepada peserta didik akan bermakna. Lalu yang kedua, ada guru harus mampu mengambil keputusan dengan bijak dalam setiap situasi, di mana seorang guru diminta untuk tidak gegabah dalam mengambil situasi dan mampu mempertimbangkan baik dan buruknya. Yang ketiga, guru harus memiliki tanggung jawab dalam mengambil keputusan. Sebuah keputusan diambil oleh seorang guru haruslah berdasarkan kemampuan ia untuk bertanggung jawab terhadap keputusan-keputusan yang telah diambil. Lalu yang keempat, guru harus memperhatikan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Apalagi saat ini kita sudah memasuki pembelajaran dengan paradigma baru, sehingga menuntut pendidik itu sebagai seorang fasilitator dan peserta didik sebagai pusat dari pembelajarannya. Sehingga seorang guru juga harus terus memperhatikan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Yang terakhir, yang kelima, yaitu guru harus mampu menahan emosi dalam menghadapi tingkah laku peserta didik. Seperti yang kita ketahui bahwa peserta didik, apalagi pada usia sekolah dasar, akan memiliki tingkah laku yang bervariasi tergantung pada karakteristik mereka masing-masing. Jadi seorang guru harus mampu menahan emosi dalam menghadapi tingkah laku peserta didik yang sesuai dengan karakteristiknya mereka masing-masing. Lalu, kasus dalam pembelajaran di sekolah yang berdasarkan pada hasil pengamatan dari berbagai sekolah tempat praktik mahasiswa, yang ada 3 poin penting yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu guru itu mengalami kesulitan terhadap peserta didik yang memiliki minat dan motivasi belajar yang rendah. Mungkin ini permasalahan yang akan ditemukan di setiap sekolah. Akan selalu ada peserta didik yang terlihat sangat-sangat malas ketika di kelas, tidak memiliki gairah, motivasi, ataupun minat terhadap pembelajaran. Lalu yang kedua adalah permasalahannya adalah guru tanpa sengaja menyinggung dan memilih kasih terhadap peserta didik. Pilih kasih di sini dimaksudkan adalah biasanya seorang guru akan memberikan sebuah pertanyaan kepada peserta didik yang dianggap mampu atau yang paling mampu, yang paling berprestasi di dalam kelas tersebut. Sehingga anak tersebut akan terus-menerus kenotis oleh seorang pendidiknya. Ini tanpa sadar akan melukai peserta didik yang lainnya selain peserta didik yang dianggap mampu secara kognitif tersebut. Lalu yang ketiga, guru kurang mampu mengendalikan emosinya sehingga peserta didik merasa takut dan tertekan. Seperti yang kita ketahui bahwa menjadi seorang guru bukanlah suatu hal yang mudah. Maka terkadang seorang guru pun akan merasakan emosi-emosi yang dibawa dari luar sekolah ke dalam sekolahnya. Sehingga ketika dalam memberikan pembelajaran di sekolah, tanpa sadar seorang guru akan meluapkan emosinya kepada peserta didik yang menyebabkan peserta didik itu belajar di bawah tekanan dan juga rasa takut. Dari paparan kasus sebelumnya,
Kami mencoba untuk menarik sebuah solusi. Ya, ini ada 3 solusi yang kami tawarkan. Yang pertama, guru dapat membimbing dan memberikan perhatian kepada peserta didik secara bertahap sehingga akan timbul minat dalam belajar. Jadi kemungkinan besar peserta didik yang terlihat sangat malas di kelas tersebut itu memiliki permasalahan dalam hal menangkap pembelajaran ataupun bersosialisasi dengan rekan-rekannya. Nah, maka seorang guru harus memperhatikan dan memberikan perhatian kepada peserta didik tersebut sehingga akan timbul minat belajar dalam diri peserta didik tersebut. Yang kedua, yaitu guru memandang peserta didik sebagai seorang pembelajar yang memiliki background yang berbeda-beda. Jadi ketika seorang guru sudah mampu memahami bahwa peserta didik ini memiliki background yang berbeda-beda, pastilah akan mengerti bahwa peserta didik ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda pula. Sehingga seorang guru juga harus mampu memberikan kesempatan kepada peserta didik lainnya sehingga tidak pilih kasih terhadap peserta didik yang misal paling mampu secara kognitif seperti itu. Yang ketiga yaitu guru menyadari bahwa ia adalah seorang pamong, yakni orang yang mendidik dengan sistem among, asih, asah, dan asuh. Bagaimana sekolah mendukung pembelajaran sosial emosional? Apa tantangannya? Sekolah sangat bisa mendukung pembelajaran sosial emosional dengan cara melakukan kegiatan rutin yang dilakukan dengan cara mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam proses kegiatan belajar mengajar serta disertakan secara resmi dalam kurikulum sekolah. Dengan menciptakan budaya-budaya sekolah yang positif seperti penerapan 6S, yakni senyum, salam, sapa, sopan, santun, semangat. Nah, diharapkan dengan penerapan itu, siswa dapat berinteraksi dengan siswa lainnya, serta dapat berinteraksi dengan guru. Dan guru dapat berinteraksi dengan guru lainnya, serta guru juga dapat berinteraksi dengan siswa. Tantangannya adalah membutuhkan waktu untuk membiasakan kebiasaan baru yang positif ini kepada seluruh warga sekolah. Lalu, apakah karakter peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Jelaskan bagaimana menghadapi kendala tersebut. Ya, menurut kami karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional. Hal ini dikarenakan karena setiap peserta didik memiliki karakteristik yang unik dan berbeda. Karena every child is special. Untuk menghadapi perbedaan karakteristik ini, maka guru harus menyadari bahwa setiap anak memiliki latar belakang keluarga yang berbeda dan sosial yang berbeda pula. Sehingga penerapan sosial emosional sangat dibutuhkan. Karena regulasi emosi yang kita lakukan akan menyesuaikan bagaimana karakter serta perilaku dari masing-masing peserta didik. Sebisa mungkin, energi negatif yang timbul dari interaksi peserta didik kita ubah ke dalam energi yang positif. Lalu, bagaimana cara menghadapi kendala tersebut? Berdasarkan aspek-aspek pembelajaran sosial emosional, ada beberapa cara yang telah kami adopsi dari berbagai sumber. Yang pertama, cara menumbuhkan empati menurut Liana Georgoulis Saidi. Yang pertama, berinteraksi dengan orang lain, yaitu ketika bercengkrama dengan orang lain diharapkan mampu menumbuhkan empati yang ada dalam diri seseorang. Yang kedua, memvalidasi perasaan orang lain. Dan yang ketiga, itu mendengarkan orang lain. Dan pastinya ada lain-lain juga yang tidak kami sertakan dalam slide ini. Lalu yang kedua ada teknik mindfulness yang dicetuskan oleh Condon dan Gonchar pada 2017. Yang pertama ada two feet one breath, yang mana two feet one breath ini menghirup udara selama 10 detik, lalu menahannya selama 5 detik dan menghembuskannya secara perlahan. Lalu yang kedua ada set intention. Yang mana set intention ini adalah seseorang diharapkan mampu menggali apa tujuan awal mereka ada di situ atau melakukan sesuatu.
Lalu yang ketiga, ada cara membentuk critical inquiry yang mana kami adopsi dari website yang telah kami tuliskan dalam slideshow ini. Yang pertama adalah kenali masalah yang ada. Lalu tentukan skala prioritas, kumpulkan informasinya, kenali persepsi yang muncul, analisa setiap data, dan juga proses pengambilan keputusan. Lalu yang terakhir ada compassion. Compassion, menurut dokter Jacinta Jimenez Pisaidi, compassion is an emotional response to empathy or sympathy and creates a desire to help. Yang mana compassion ini merupakan bentuk daripada tingkah laku yang dihasilkan daripada tumbuhnya empati. Secara garis besar, ketika empati itu masuk ke dalam otak, maka compassion ini adalah tindakan-tindakan yang muncul daripada hadirnya empati yang ada dalam otak dan pikiran manusia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafti Pratiwi. Sebelumnya kita telah menyimak bersama penjelasan yang disampaikan oleh rekan kami, Bu Wahyu Farida. Beliau telah menjelaskan bahwasanya apa saja tantangan-tantangan untuk menjadi seorang guru yang teladan, kasus-kasus apa saja yang biasa ditemui di sekolah dasar, serta sampai dengan bagaimana kira-kira solusi-solusi untuk memecahkan masalah-masalah tersebut, dan bagaimana kira-kira peran sekolahan untuk mewujudkan suatu pembelajaran dengan sosial emosional yang baik. Dalam kesempatan kali ini kami akan melanjutkan diskusi yang kedua, yakni dengan cara membedah bersama untuk memetik suatu nilai-nilai pembelajaran yang dapat kita ambil dan dapat kita aplikasikan di dalam pembelajaran dan pendidikan saat ini. Ini dalam film yang berjudulkan Laskar Pelangi. Kira-kira nilai-nilai apa saja yang dapat kita ambil dan dapat kita pelajari, dan hikmah apa yang dapat kita petik dari film tersebut? Mari kita pelajari bersama. Baik, berikut ini merupakan sebuah film yang akan kami angkat bersama guna mempelajari nilai-nilai apa yang terkandung dalam film tersebut. Film ini berjudul tentang Laskar Pelangi. Laskar Pelangi merupakan sebuah film drama Indonesia yang rilis di tahun 2008 yang disutradarai oleh Riri Riza dari skenario yang ditulis oleh Salman Aristo bersama Riri dan Mira Lesmana berdasarkan novel berjudul sama karya Andrea Hiratama. Film ini diproduksi oleh Miles Films bersama Mizan Production dan Cinema Art. Mari kita simak bersama. Baiklah, berikut ini merupakan gambaran singkat dari sebuah film yang berjudul Laskar Pelangi, di mana film Laskar Pelangi ini menceritakan sebuah kisah anak-anak dari desa Belitung yang dikategorikan sebagai anak-anak miskin di Belitung. Mana anak-anak tersebut ini memiliki suatu semangat motivasi yang tinggi dan tidak berhenti berusaha untuk memperbaiki masa depan mereka. Mereka ini merupakan siswa dari SD Muhammadiyah, yang mana SD Muhammadiyah ini merupakan SD yang tertua di desa Belitung. Tetapi SD ini hanya terdiri dari 10 peserta didik atau siswa dan terdiri dari 2 orang guru. Dengan demikian, di dalam sebuah kisah ini, SD ini tidak pernah terlepas dari ancaman penutupan. Tetapi ada sebuah kisah, ada sebuah hikmah yang dapat kita ambil dari film tersebut. Kira-kira bagaimana dan apa saja yang dapat kita kaji, dapat kita petik bersama nilai-nilai yang bisa kita pelajari bersama dan kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, terutama di dalam sebuah pendidikan. Mari kita pelajari bersama. Baik, langsung saja kita lanjutkan. Setelah kita menyimak daripada film Laskar Pelangi, dalam hal ini kita dapat mengambil salah satu nilai yang dapat kita ambil dari pembelajaran sosial emosional dari film Laskar Pelangi, yakni kita lihat dari peran guru yang tercermin di dalam film Laskar Pelangi tersebut sebagai agen perubahan atau agen of change. Dalam hal ini dicerminkan yang pertama oleh Ibu Muslimah. Ibu Muslimah di sini mencerminkan sebagai sosok yang memiliki empati yang tinggi, menggunakan kepeduliannya sebagai dasar dalam belajar mengajar, seperti yang terlihat dalam penggalan foto yang sudah ditampilkan bahwasanya Ibu Muslimah sedang bertemu dengan anak pesisir pantai, yakni dia tetap yang memiliki semangat belajar yang tinggi dan dia memberikan motivasi serta kepedulian tanpa memandang daripada background dari masing-masing peserta didiknya. Beliau juga sangat peduli terhadap pendidikan anak-anak miskin khususnya di daerah Belitung.
dengan cara memberikan pembelajaran, pendidikan dengan ikhlas, dengan tulus, tanpa membeda-bedakan mereka. Dan di sisi lain, Ibu Muslimah ini merupakan contoh sosok guru yang mencerminkan bahwa saya memiliki keyakinan bahwa setiap peserta didik itu memiliki kemampuan dan skill yang masing-masing seperti itu, tanpa harus membeda-bedakan, harus kaya, harus miskin, dan sebagainya. Tetapi beliau sangat memiliki kesadaran diri ataupun self awareness yang tinggi yang dianggap erat oleh Bu Muslimah yang bertujuan untuk menghantarkan anak-anak Laskar Pelangi untuk menuju kesuksesannya masing-masing. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Bahwasanya sosok Ibu Muslimah adalah sebuah film Laskar Pelangi yang berperan sebagai guru yang sangat berempati yang tinggi, sangat memiliki kepedulian yang tinggi terhadap peserta didiknya, terhadap anak-anak miskin di Belitung. Dalam hal ini empati beliau juga tercermin dari bagaimana beliau memperlakukan peserta didiknya yang memiliki keterbatasan. Ini di sini dalam film ini digambarkan beliau memiliki seorang peserta didik yang bernama Harun yang secara terbelakangan memiliki keterbatasan dari segi sosial, emosional ya. Nah, akan tetapi dalam hal ini Ibu Muslimah tetap memiliki semangat dan kepercayaan tinggi untuk terus memberikan haknya Harun dan memperlakukan Harun dengan sedemikian baik, dengan cara memberikan pembelajaran yang baik, dengan cara memberikan kepedulian yang baik, dengan cara berempati tanpa membeda-bedakannya dengan rekan-rekan yang lainnya. Dan dalam hal ini Ibu Muslimah tercermin bahwa saya sampai beliau membuat rapat pendidikan khusus untuk Harun, dalam artian untuk memberikan apresiasi atau kepedulian terhadap semangat belajar Harun yang terus melawan daripada keterbatasannya. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Dalam hal ini, kita juga dapat memetik suatu nilai yang sangat berarti dari film Laskar Pelangi terkait dengan peran seorang guru yang tercermin di dalam film tersebut, yakni tokoh dari Bu Muslimah yang dengan semangat yang tinggi tanpa kehabisan ide ataupun akal ataupun gagasan untuk tetap melaksanakan pembelajaran dengan baik. Di dalam video ataupun di dalam skema gambar yang ditampilkan bahwasanya dalam hal ini Bumus membentuk lingkungan belajar yang menyenangkan, yakni melalui belajar di alam dan sekitar pantai, sebab kondisi kelas yang tidak layak untuk belajar. Nah, dalam sebuah cerita ini, sekolahan SD Muhammadiyah itu merupakan sekolah yang tertua memang di Belitung. Dan sekolah itu jika melihat dari kondisinya memang sudah terlihat sekolahan yang benar-benar kurang layak jika untuk dilaksanakannya pendidikan. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwasanya memang di situ sekolahan banyak ataupun kurang diminati oleh peserta didik. Akan tetapi, Bu Muslimah di sini mencerminkan bahwasanya bukan seberapa banyak siswa yang masuk ke sekolah itu, akan tetapi beliau mencerminkan bahwasanya bagaimana pendidikan tetap terlaksana dengan baik meskipun itu hanya terdiri dari beberapa orang, akan tetapi bagaimana ia bisa memberikan kualitas pendidikan, mewujudkan kualitas pembelajaran yang baik. Yakni dalam hal ini Bu Muslimah tetap memberikan suatu ide-ide ataupun gagasan dengan cara membawa peserta didik untuk belajar ke dalam lingkungan alam, mempelajari secara kontekstual bagaimana apa yang terjadi di dalam alam tanpa memberikan batasan ataupun tanpa kehabisan suatu ide ataupun gagasan, karena memang sekolahan di ruang kelas pada saat itu sedang dilanda hujan ataupun banjir ya, sehingga ruangan kelas itu pastinya kurang mumpuni untuk dilaksanakannya proses belajar mengajar. Tetapi Bu Muslimah di sini tetap memberikan pembelajaran, tetap memberikan hak belajar mereka dengan baik dengan cara membawa mereka belajar secara langsung, belajar di alam, belajar di sekitaran pantai, dengan melihat bagaimana suasana-suasana yang terjadi di lingkungan secara langsung. Itu merupakan salah satu contoh yang tercermin bagaimana kita seorang guru juga harus mampu untuk menerapkan suatu ide atau gagasan untuk menciptakan
sebuah lingkungan yang menyenangkan bagi peserta didik, tidak monoton, tidak terpaku di dalam lingkungan belajar yang itu-itu saja, dan terus mengembangkan ide gagasan untuk mewujudkan suatu pembelajaran yang baik seperti itu. Menjadi seorang guru tentu memiliki suatu tantangan-tantangan tertentu. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa dalam suatu film yang berjudul Laskar Pelangi yang dicerminkan oleh Bu Muslimah sebagai tokoh guru yang teladan. Tadi selain memiliki dari sikap kepedulian, memiliki empati yang tinggi, juga dapat menciptakan suatu pembelajaran yang bermakna. Dalam hal ini juga untuk menghadapi setiap tantangan, seorang guru juga harus mampu memanfaatkan berbagai media pembelajaran untuk memaksimalkan ataupun mendukung daya pemahaman dari peserta didik, sehingga tujuan pembelajaran itu tetap tercapai dengan baik. Dalam film tersebut, potongan film tersebut sudah bisa dilihat dalam gambar bahwasanya ketika sekolah elit atau sekolah ternama di Belitung itu mengajarkan perhitungan matematika atau permajaan konsep matematika, mereka menggunakan kalkulator ataupun alat perhitungan yang digital. Tetapi dengan segala keterbatasan, dalam hal ini Bu Muslimah tidak kehabisan ide atau gagasan dengan cara memanfaatkan media berupa lidi ataupun batang-batang yang kering untuk menanamkan konsep perhitungan pada peserta didik, sehingga tujuan pembelajaran juga tetap tercapai dengan baik dan secara optimal. Jadi sebagai seorang guru, kita juga harus memiliki ide-ide yang kreatif. Jangan hanya terpaku kepada suatu alat-alat yang sudah tersedia, tetapi bagaimana cara seorang guru juga dapat menciptakan suatu media yang terbaru, suatu bahan ajar yang terbaru untuk memberikan ataupun untuk mendukung setiap pembelajaran yang dilaksanakan. Mencapai peserta didik yang berkualitas, mengajarkan konsep yang benar kepada peserta didik dengan cara menerobos atau membuat terobosan-terobosan inovasi-inovasi yang baru. Mari kita menerobos setiap keterbatasan yang ada, menghadapi tantangan yang ada, menjadi seorang guru kita harus terus belajar dan tidak ada kata untuk menyerah, belajar tanpa batas, mengajar tanpa batas, dan jadi seorang guru itu merupakan harus menjadi tokoh yang teladan. Tantangan-tantangan menjadi seorang guru itu tentu ada, dan setiap motivasi yang ada di dalam seorang guru itu harus tetap dipertahankan dengan kuat. Sama halnya motivasi belajar peserta didik itu tidak boleh tergoyahkan oleh apapun. Dalam hal ini dicerminkan oleh sosok Bu Muslimah yang senantiasa memiliki kemampuan untuk memberikan motivasi kepada peserta didiknya untuk terus meningkatkan rasa kepercayaan diri mereka. Dalam hal ini, Ibu Muslimah tetap memberikan dengan kesabaran dan kerendahan hatinya, dengan semangatnya. Beliau tetap memberikan semangat kepada peserta didiknya untuk mencapai kesuksesannya. Sama halnya di dalam sebuah film tersebut digambarkan bahwasanya beliau sedang memberikan motivasi kepada salah satu peserta didik untuk berlatih menjadi seorang pemimpin yang baik dan bertanggung jawab. Nah, salah satunya juga memberikan semangat dan motivasi kepada peserta didik untuk senantiasa percaya diri dalam menunjukkan skill ataupun kemampuan yang mereka miliki, dengan cara memberikan kebebasan mereka untuk berekspresi, dengan cara memberikan kebebasan mereka untuk berkarya. Dalam hal ini tercermin bahwasanya pada saat acara 17 Agustus yang diadakan oleh Desa Belitung di Gantong, bahwasanya di sini ada beberapa event perlombaan yang melibatkan tingkat sekolah dasar, tapi dengan semangat percaya dirinya di sini Ibu Muslimah mendorong anak-anak dan peserta didik untuk berlatih dan untuk coba menunjukkan suatu tampilan terbaik dari mereka. Alhamdulillah, alhasil dengan semangat yang tinggi dan motivasi yang tinggi, anak-anak di SD Muhammadiyah dapat meraih juara yang terbaik. Dalam hal ini perlu kita contoh bersama bahwa seorang guru selain dapat memberikan motivasi, selain dapat memberikan kepedulian, empati, juga harus dapat terus memupuk semangat peserta didik dan kepercayaan diri peserta didik.
Peran guru yang tercermin di dalam film Laskar Pelangi sebagai agen perubahan yang selanjutnya ialah peran dari Pak Harfan, di mana Pak Harfan memiliki dedikasi yang sangat tinggi terhadap pekerjaannya sebagai kepala sekolah, di mana Pak Harfan memastikan proses pendidikan harus terus berjalan bagaimanapun kondisi dan keadaan yang ada, tanpa memikirkan seberapa besar yang dia peroleh, seperti pada gambar yang tertera di mana Pak Harfan bersama masyarakat bergotong royong untuk memperbaiki sekolahan yang ada, untuk memastikan anak-anak dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan baik dan nyaman. Itulah dedikasi yang ditunjukkan oleh Pak Harfan yang dapat kita petik pembelajarannya. Yang selanjutnya, memaksimalkan fasilitas yang ada untuk menciptakan kelas yang nyaman, di mana pada gambar yang tertera, Pak Harfan memanfaatkan berbagai fasilitas yang ada di sekolah untuk menunjang proses pembelajaran berlangsung secara nyaman. Dapat kita lihat pada gambar, Pak Harfan sedang memperbaiki kursi yang sudah rusak agar dapat digunakan kembali, yang menggambarkan keterbatasan tidak menyurutkan semangat untuk memberikan ilmu kepada anak-anak, melainkan dijadikan sebagai motivasi untuk terus berjuang untuk mencerdaskan anak bangsa. Yang selanjutnya tidak hanya mengajar, akan tetapi mendidik peserta didik dengan pembelajaran yang berdasarkan moral dan akhlak. Nah, jadi pada proses pembelajaran sehari-hari, Pak Harfan selalu senantiasa menggunakan pembelajaran berdasarkan moral dan akhlak karena menurut Pak Harfan, moral dan akhlak merupakan fondasi awal bagi peserta didik. Seperti pada gambar yang tertera, di mana Pak Harfan selalu senantiasa memberikan contoh dan tauladan bagi peserta didik untuk selalu menjalankan kewajibannya sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, serta dalam proses pembelajaran Pak Harfan selalu senantiasa memberikan motivasi kepada anak untuk selalu menjunjung tinggi moral dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Baik, dari sebuah film yang berjudul Laskar Pelangi yang telah kita kaji bersama dan telah kita pahami bersama untuk mendapatkan nilai-nilai apa yang terkandung dalam film tersebut. Dalam hal ini dapat kita kaitkan dengan pembelajaran sosial emosional dari film Laskar Pelangi, yakni yang pertama ada empati. Yang tadi sudah disebutkan bahwa saya sudah diberikan contoh dengan dicerminkan oleh bagaimana perilaku sikap seorang guru oleh Ibu Muslimah dan Pak Harfan khususnya, yakni juga dapat kita lihat dari bagaimana semangat motivasi peserta didik yang ada di film tersebut, ya, peserta didik yang masuk dalam Laskar Pelangi. Dalam film ini kita dapat mengambil suatu sikap yaitu empati, di mana kesadaran diri yang dimiliki oleh Bu Muslimah bahwasanya dia mencerminkan setiap peserta didik itu memiliki potensi ataupun kemampuan untuk dibimbing dan membawa perubahan yang lebih baik. Dari kesadaran diri ataupun self-awareness tersebut sangat dipegang erat oleh Bu Muslimah, sehingga mampu mengantarkan anak-anak atau peserta didik Laskar Pelangi untuk menuju kesuksesan. Selain itu, dari film tersebut, Bu Muslimah menyadari bahwa peserta didiknya itu berasal dari latar belakang yang berbeda-beda dan juga pasti memiliki kemampuan yang sangat beragam. Seperti halnya pemeran utama kita yakni Ika yang menyukai dan potensinya dalam bidang sastra, serta Lintang yang pandai berhitung di bidang matematika. Dalam hal ini, kita petik pembelajaran bahwa sebagai seorang guru, kita harus memiliki empati yang tinggi dan kesadaran diri yang tinggi untuk terus membangun dan menciptakan generasi-generasi emas yang akan datang. Dengan cara memberikan motivasi, tidak membeda-bedakan latar belakang peserta didik, dan tetap memberikan hak belajar mereka dengan baik, memberikan hak pembelajaran kepada mereka dengan baik, dan memberikan setiap perlakuan yang baik kepada mereka. Dan meyakini bahwasanya memberikan kebebasan kepada mereka untuk berkarya, memberikan semangat mereka untuk terus membangun dari kemampuan mereka
untuk meningkatkan skill dan bakat mereka, untuk menjadikan diri mereka generasi-generasi emas yang akan mencapai keberhasilan dan kesuksesan kelak. Selain daripada empati, pembelajaran sosial emosional dari film Laskar Pelangi selanjutnya yang dapat kita ambil yaitu Meaningfuls, yakni selama mengajar di SD Muhammadiyah Gatong yang seperti dicerminkan oleh guru di SD Muhammadiyah Gatong, bahwa saya banyak sekali tantangan yang tidak mudah dihadapi oleh Bu Muslimah dan Pak Harfan. Akan tetapi, melalui pengelolaan diri yang baik, melalui manajemen diri yang baik, melalui suatu usaha, upaya, dan semangat yang tiada henti, Bu Muslimah dan Pak Harfan mampu meregulasi emosinya untuk terus semangat dan termotivasi untuk memberikan pengajaran secara maksimal kepada anak-anak Laskar Pelangi. Hal ini merupakan salah satu contoh anak yang tercerminkan, yaitu Lintang, yang memiliki semangat yang tinggi dan terus memotivasi dirinya meskipun harus menempuh jarak 80 km ke sekolah menggunakan sepeda, dan belum juga dia harus menunggu pergeseran buaya melewati jalan yang akan dilintasinya. Jadi dalam hal ini, sebagai guru, kita juga harus mampu menanamkan nilai-nilai karakter yang baik kepada peserta didik dengan cara mengontrol emosi, dengan cara memberikan manajemen diri yang baik, dengan cara memberikan semangat yang baik kepada peserta didik, dan dengan cara memberikan motivasi yang sangat membangun mereka. Baik, selanjutnya di dalam sebuah film Laskar Pelangi, pembelajaran sosial emosional yang dapat kita ambil nilainya, yang dapat kita pelajari bersama, yaitu terkait dengan critical inquiry. Dalam ini tercerminkan pada salah satu scan film yang dimana terdapat suatu persiapan untuk mengikuti karnaval yang dilakukan melalui diskusi. Anak-anak Laskar Pelangi diberikan kesempatan untuk berekspresi dan mengemukakan pendapat mereka dengan baik. Anak-anak mengorganisasikan diri dan mengaktualisasikan diri dalam karnaval. Dalam tokohnya, dalam ini Mahar adalah salah satu anak yang terpilih menjadi konseptor untuk acara atau kegiatan karnaval yang akan diikuti. Selain itu, dalam ini juga ada Bu Mus sebagai tokoh yang memberikan dorongan, memberikan semangat kepada anak-anak Laskar Pelangi hingga akhirnya mereka mendapatkan hasil yang baik di kegiatan ataupun di agenda karnaval. Selain itu, dilanjutkan juga hal ini tercermin ketika SD Muhammadiyah mendapatkan undangan untuk mengikuti kompetensi cerdas cermat. Nama ini Bu Mus juga sangat rela untuk melakukan apapun, dari mengumpulkan contoh soal, dari melatih mereka secara maksimal, meskipun dengan sarana yang serba terbatas. Tetapi dalam hal ini, Ibu Mus meyakinkan bahwa semua memiliki peran masing-masing dan apabila dilakukan secara kompak, secara maksimal, dapat membentuk suatu kesuksesan yang baik. Nah, jadi dalam hal ini sebagai seorang guru, kita harus memiliki empati, kita memiliki kepedulian, tapi juga kita harus memberikan suatu kebebasan, suatu kemerdekaan kepada diri peserta didik untuk mengembangkan setiap ide ataupun gagasannya, untuk mengembangkan setiap bakat minat dari peserta didik tanpa memberikan sekat-sekat apapun. Jadi dalam hal ini juga seorang guru wajib memberikan semangat, wajib memberikan motivasi untuk keberlangsungan daripada peserta didik itu sendiri. Baik, selanjutnya, begitu banyak memang peran dari seorang guru teladan, pengorbanan yang dilakukan oleh guru teladan, dan solusi-solusi yang harus dilakukan, yang harus diterapkan oleh guru dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Salah satunya kita dapat memetik pembelajaran sosial emosional dari film Laskar Pelangi, yaitu Compassion, terkait dengan hati nurani, yang ditunjukkan oleh salah satu tokoh pemeran guru terbaik di film Laskar Pelangi, yakni yang diperankan oleh Bu Mus, di mana beliau yang tetap mempertahankan dirinya untuk terus mengajar, memberikan pendidikan kepada anak-anak Laskar Pelangi di SD Muhammadiyah Gantong. Meskipun dia kerap kali memperoleh tawaran untuk
memberikan pembelajaran untuk menjadi guru di sekolah yang lebih bonafit ataupun ternama di Belitung. Tetapi dalam hal ini Bu Muslimah rela dan ikhlas untuk tidak dibayar dan mengajarkan anak-anak yang untuk mengajarkan anak-anak yang secara finansial, secara ekonomi itu tidak mampu. Meskipun Ibu Muslimah hanya mengandalkan upah hasil dari jahitan, akan tetapi tidak menutup semangat beliau dalam mengajarkan anak-anak. Dalam hal ini, tokoh Bu Muslimah mencerminkan bahwasanya bukan materi yang menjadi tujuan utama dari sebuah pendidikan dan pembelajaran. Tetapi bagaimana seorang guru dapat memiliki hati nurani, dapat memiliki keikhlasan untuk memberikan suatu pembelajaran yang berharga, yang berkualitas kepada peserta didik, untuk memberikan suatu konsep, menanamkan konsep-konsep nilai karakter kepada peserta didik dengan baik untuk mencapai sebuah keberhasilan dan kesuksesannya. Dalam hal ini beliau tidak menghiraukan seberapa besar gaji beliau menjadi guru. Bahkan beliau tidak digaji sedikit pun, tetapi beliau tetap ikhlas tulus untuk membangun suatu peradaban baru melalui pemberian hak-hak pendidikan kepada peserta didik yang tanda kutip kurang mampu dalam ekonominya, tetapi Bu Muslimah senantiasa memberikan hak-hak tersebut dengan baik kepada peserta didik. Dengan demikian, Bu Muslimah dapat menjadi tokoh ataupun sosok yang dapat dicontoh, yang dapat ditiru dalam hal ketulusannya dalam mengajar, keikhlasannya dalam mengajar, dan semangatnya yang tidak pernah pudar untuk terus mencerdaskan generasi-generasi bangsa yang akan datang. Jika bukan dimulai dari sekarang, kapan lagi? Jika bukan dari diri kita, kapan lagi? Menjadi seorang guru itu merupakan suatu tanggung jawab yang besar, di mana kita harus memberikan suatu pengajaran, mendidik peserta didik itu dengan baik, baik dari segi kognitif, dari segi karakteristik, dari segi spiritual mereka juga harus terbangun dengan baik. Dengan hal ini, untuk menjadi sebuah tantangan untuk kita semua. Di sisi lain, untuk jika berbicara terkait dengan keuntungan ataupun upah, mungkin tidak akan lebih besar dari yang kita bayangkan, akan tetapi suatu ketulusan dan keikhlasan dapat memberikan suatu pembelajaran yang berkualitas yang tertanam di dalam hati, bukan hanya sekali dalam pikiran yang akan hilang tergerus oleh zaman, akan tapi akan ada di dalam hati yang akan terus tertanam dan terus abadi untuk meneruskan mereka membangun jiwa-jiwa yang cerdas, membangun jiwa-jiwa yang berkarakter dan juga berakhlak mulia untuk menjadikan generasi emas di masa yang akan datang. Cukup sekian dari kami. Saya Wulan Akti Pratiwi mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.